Oh. Ya Allah gimana supaya Allah Mahathir hanya mantulin aja. Mahathir itu mantulin aja. Kamu kalau sinar hijau ya pantulin hijau, sinar biru pantulin biru. Dia peduli. Hanya pantulin aja kamu. Kita kan sinarmu pantulin kita. Mahathir juga itu. Hanya mantulin sesuai dengan yang dibuat masing-masing. Kan banyak orang bingung bilang ke daerah iya itu kesalahan pemahaman. Harusnya ngerti kalau hidup ini cuma pantulan, akhirat itu pantulan ini ya. Kalau kamu sinarnya hijau, matul hijau kuning, matul kuning biru, matul biru, cuma sederhana kayak kalau hidup fokus itu menjaga hal yang bagus-bagus yang baik terus ya, pasti akhirat pantulannya baik. Ya, belum pasti di akhirat dan di dunia pun patulannya sebaik. Hari ini mulai yang bagus-bagus, yang tahun ke depan patulannya betul. Kalau hari ini kau banyak menyebut nama Allah, patulannya ke depan apa? Namamu banyak disebut orang. Saya banyak menyebut nama Allah hari ini. Besok-besok namamu banyak disebut orang. Karena itu patulan. Hari ini banyak menolong orang, besok banyak ditolong orang. Itu sudah cukup pasti. Contohnya apa sih penolongan di akhirat itu? Contoh, misalkan kamu pernah berbuat satu kesalahan atau dosa, ya, nanti di akhirat bikin masalah, bikin nasibnya bermasalah. Pertolonganmu ke orang-orang lain hari ini, nanti kamu akan ketahuan menyelesaikan masalah itu. Jadi konsepnya akhirat adalah pantulan di dunia. Dari situ kita nggak perlu. Harusnya kan banyak pengen tahu takdir gitu. Ya itu masa berkeluhan pengen tahu kepo. Ini sebenarnya nggak perlu. Kita cukup fokus kekinian hari ini. Fokus ke hal-hal yang bagus. Dari itu kan apa? Nggak perlu kita mikir fokus. Akhirat itu tidak perlu pikiran, sudah jelas ya pantulan. Kita hanya fokus ke kekinian saat ini. Sekarang, ini hal satu siapa yang bisa saya langgar itu loh. Fokusnya itu kayak gitu doang. Bukan itu, maksudnya kekinian itu sih. Fokus ke hal-hal yang penting, fokus. Itu hasilnya jelas, pantulannya akan bagus juga di akhirat. Orang tanya, kalau surga neraka ya ada, surga neraka itu ada. Dunia tidak ada surga dan neraka. Apa sih surga dan neraka? Hakikat dekat sama Allah itulah surga, hakikat surga. Jauh sama Allah itu neraka, hakikatnya sedikit. Jadi kamu boleh hidup di mana aja, di foto di mana aja. Ya, hakikat surga itu dekat sama Allah itu surga. Hakikat neraka adalah jauh sama Allah setelah. Tidak peduli mau di dunia mau di akhirat, keadaan itu yang disebut surga dan neraka. Kalau yang taman-taman jannah mengalir sungai itu ilustrasi. Ilustrasi nikmat aja. Mengalir sebagai sungai. Kalau kalian udah pernah ke Jagung Globe? Ya. Globe. Kita di bawahnya mengalir sungai. Ya kan? Gabungan bawahnya sungai.
Kalau kalian dengerin dari jauh dari masjid atau dari rumah itu, kalian akan dengar suara gemericik air kan? Air mengalir kan ada suaranya gemericik. Kalau kalian fokus ke gemericik air itu, nanti kalian akan mengerti. Ternyata itu apa? Terapi. Itu gak? Healing terapi psikologis, terapi kejiwaan yang menimbulkan apa ya? Jiwa tenang, relax, santai, enak, gak stres. Ternyata itu terapi. Jadi mengalir sebenarnya senang. Artinya apa? Artinya jiwa kita akan selalu kayak gitu, berada dalam pikiran yang tenang, fresh, enak, nyaman, terterapi. Sebenarnya mengalir sungai itu terterapi. Kita selalu dalam keadaan diterapi, terapi kebahagiaan itu, terapi ketenangan. Kenapa kok di bawahnya ada sungai? Sungai itu untuk menerapi yang di atas, tempatnya itu hilang pentingnya stresnya. Kenapa kok pilihannya di bawahnya ada sungai? Itu sebabnya. Kalau secara ilmiah, ya suara gemericik sungai itu adalah healing atau terapi untuk manusia, psikologisnya supaya lebih tenang, relax, enak, menghadapi hidup long. Artinya di surga ada sungai yang mengalir. Jadi keadaan orang di surga itu diterapi terus. Tapi ya, ini dia ada orang stres, enak apa healing sih. Diterapi terus 24 jam, makanya jiwanya mengalir sungai. Nah itu bisa kalian pahami nanti kalau misalkan kalian kejabut, kalian di atas terus duduk diam ya, kalian renungi itu gemericik air itu. Rasanya ada suara alam yang gitu sejuk menenangkan. Oh ternyata apa? Udahnya mengalir di bawahnya sungai ke surga ya, udahnya dan benar-benar rapi, begitu ya. Penghuni surga itu relax, semuanya tenang. Kalau di terapi sama Allah itu, di ruang alam yang menerapi. Mengapa diperlukan terapi itu? Allah tahu jiwa manusia itu, dia kan yang menciptakan manusia. Manusia itu gampang pusing ya, gampang namanya tasa, gampang menyerah, gampang stres. Dia yang menciptakan jiwanya manusia itu seperti itu. Dia tahu cara untuk supaya kehidupan surga itu bagus, ada terapisnya. Terus diciptakan bidadari itu. Tapi kenapa ya? Dia tahu bahwa manusia itu ada hal yang disukainya. Makan, minum, dia enak. Itu juga ada settingan terapinya. Suara gemericik air sungai juga supaya penghuninya betah ya. Karena manusia itu diciptakan gampang bosan, dan kalau kurang menarik bosan juga ya. Mbak, ini kenapa harus digabung kalau dikatakan tepat pribadi itu Mbak? Banyak. Kalau tidak mungkin berada di tempat ini buksa. Betul juga tuh. Saya mau betul di tanah. Kalau di tanah minta air betul di tanah. Karena di belakang jadi. Ya memang kita sudah tuh lah umpamanya sungai. Ya mungkin kan betul di tanah. Lagi di air tapi ada lagi ada kita memiliki.
lambat batu ya memang settingannya di di batu di tanah. Jadi yang diharapkan antara koneksi antara jiwa itu sama alam semesta. Alam semesta ini sebagai wujud gambaran dari Tuhan semesta. Kamu tidak bisa mengenali Gusti Allah tanpa mengenali alam semesta. Apa bisa? Tidak bisa. Alam semesta ini kita kenali, ada tanaman, binatang, manusia. Itu disebut kita memandang atau membaca ayat-ayat kauniyah. Dan sifatnya adalah gambaran-gambaran kemahasucian Allah. Kita yang kagum itu, kalau bisa kayak gini, bisa kayak gini. Dengan memahami semesta ya kita di situ mulai memahami luar biasanya yang kita. Saya orang mari bahwa kenal Allah, enggak kenal Allah. Harus kenal semesta dan seisiwa. Harus memahami semesta dan seisiwa. Karena apa? Ya adalah Allah. Dalam sejatinya dia ada wujud rupanya. Dia Allah mengenal apa dulu? Sejatinya, dalam sejatinya Allah itu bukan nama tapi das. Pribadi yang terbebas dari angan-angan, terbebas dari gambaran-gambaran, nggak bisa digambarkan, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa diilustrasikan. Sejatinya Allah seperti itu. Nah, orang bisa memahami gimana kalau lihat gambarannya? Ya nggak bisa. Karena diciptakan gambaran itu untuk pendekatan pikir. Yang kita lihat apa? Yang kita lihat semesta sini. Semesta ini apa namanya? Alam syahadah, alam persaksian. Kamu menyaksikan, menyaksikan tembok mobil, bergenas, ada yang mobil, macam. Itu alam persaksian. Lalu indrawi, bisa melihat, mendengar kata-kata namanya alam persaksian. Di dalam persaksian itu ada batin loh. Kemudian luar biasa ya, pohon dari ini, itu nih, di luar kebunnya daunnya. Di dalam batin kita ini ada namanya alam marifat. Marifat. Ya. Yang kita pandang ini alam dadat, alam persaksian. Kita saksikan secara nyata. Yang di dalam ini alam marifat. Cara marifat itu seperti apa? Bersadar dulu, bersaksi. Apa yang kita saksikan ini dihubungkan dengan kelemahan Gusti Allah. Ini marifat. Marifat bekerja dalam batin. Tapi keadaan kita di dalam persyahadatan, alam syahadat, alam penyaksian. Kita yang menyaksikan Allah hakikat. Yang disaksikan luar ini semuanya adalah Allah tanpa terkecuali. Makrifat mengenali itu ya Allah yang mana itu, yang tidak bisa tunjuk tapi kita menerima citra gambaran tentang kembahannya. Dari apa yang kita lihat luar biasa. Caranya yang menentukan ini mana ini. Banyak sekali hal yang luar biasa dia lakukan. Bedanya satu manusia sama yang lain adalah makrifatnya sama-sama bersadar, sama-sama menyaksikan. Makrifatnya ada yang tidak kalah dari dalam. Lebih ya, sektor kopinya ini loh. Dia menyaksikan sesuatu, tapi dari kau tidak menyaksikan Allah. Tak kasih contoh. Kalau yang ke sini tidak ada kecelakaan sama sekali kan.
Kalian bisa nggak menyaksikan Allah yang maha menyelamatkan dan melindungi? Coba paham nggak? Ada Allah di situ. Kok bisa selamat? Karena ada Allah. Al-Hafidz yang maha melindungi, maha menjaga. Kalau kamu tidak dijaga, celaka nggak? Kan? Mas bisa sampai sini? Ya, nggak bisa kan? Mungkin kalian celaka di mana? Kalian bisa sampai sini, ada Allah di situ. Tapi karena makrifat kalian janggal, tidak menyadari itu. Seperti melihat gajah di pelupuk mata kira gitu. So, lagi cekatnya ada tuh merah gitu. Ngerti ya? Kemudian nih makan, tinggal makan, minum, tinggal minum. Kalian bisa nggak melihat Allah di situ? Ar-Raja yang ngasih rezeki. Ini kalau Allah nggak kasih, ini bisa ada nggak? Tidak. Sahadat, ya, alam persaksian kalian sama-sama menyaksikan, tapi ma'rifatnya beda-beda. Karena ada yang janggal nggak menyaksikan Allah, ada yang dalam dapat ngerti Allah dalam segala sesuatu urusan yang kalian dalam nggak sabar. Ada Allah situ. Cuma kayak bisa melihat itu atau enggak? Nah, itu masalahnya kan situ. Itu yang dikatakan buta mata hati karena tidak menyaksikan Allah dalam hidupnya setiap hari. Allah itu siapa? Ini balot. Ini kalian benar. Kalau kalian bisa sampai sini, itu ada Al-Hafidz, Allah yang maha menjaga, melindungi, kita selamat sampai situ. Ada rezeki semua ini, ada Allah lagi. Rozak hasil rezeki kan. Dalam itu biasa seperti itu. Ada Allah di mana saja kapan saja. Hanya Nabi manusia yang tertutup. Ma'rifatnya, alam ma'rifatnya enggak kebuka. Yang dilihat dari surat dari kiri ya. Tidak memahami itu. Ngobok-ngobok guru Gusti Allah. Jelas setiap hari ada Allah bersama kita di mana saja kapan. Kita yang lelah dan lupa dari Allah. Itulah ya, itu marifat begitu. Ketajaman dari fakta hati manusia. Orang itu nyari Allah yang mau wujud kita pada hari itu. Oh, yang lingkungan dua bersih ini yang silau itu. Oh, lapu alokasi itu bodoh ya, dia tidak menyadari bahwa setiap hari, setiap waktu napasnya itu ya. Sejatinya itu juga beserta Allah, cuman mata batinnya masih tertutup. Itu namanya marifat, alam marifat ada di dalam batin. Kita ini berada di alam apa ini yang luar nih? Alam jahat atau alam penyaksian. Kita sedang menyaksikan Allah, ini tidak memahami Allah selalu ada. Nanti, coba lihat. Nah, kita nggak menyadari Allah itu. Penyebabnya apa? Penyebabnya kita tertipu dengan sisi materi. Sisi materi itu di tembok, materi. Kalau daun, ini kan materi, benda. Kita tertipu oleh bendawi, kan? Bendawi. Ketika kita lihat duit, ya, yang kita lihat adalah kertas yang ada depannya, ya, bisa buat khawatir. Udah Pak? Ya, nanti bisa melihat bahwa Allah yang masih rezeki itu, melihat Allah yang
Yang dilihat adalah nominal. Ketika kasih nominal kecil, menggerutu. Nominal besar, yang berlepas. Ini kalau melihat Allah di situ yang memberi rezekinya, itu besar kecil nggak masalah, rezekinya pasti pemberinya tetap orang yang sama. Ini kecil ya Allah yang kasih, besar ya Allah yang kasih. Bedanya apa kalau yang pada yang kasih ya nggak perkara kecil atau besar, wah nggak masalah, karena yang dipandang yang ngasih. Nah, yang dipandang manusia dan nilai lahirnya itu ya ada bingung tentang Allah itu selalu ada bersama kita setiap saat, setiap waktu. Dan matamu jangan orang gitu lebih jauh. Jadi ojo perlu agak dong. Kamu lihat hidupmu dan sehari-hari, ya, ada rezeki, pahami itu Allah yang mas memberi. Kamu berpikir dari hal-hal yang buruk, silakan, dan lain sebagainya, itu ada Allah yang maha memberi. Tapi dalam setiap nafas kita itu ada Allah di depan, belakang, bersama kita, selalu. Ada cukup marifah itu tentang membuka mata hati, membuka mata hati. Jadi pandangan kita tidak ke wujud fisik luar lagi, tapi kepada ke Allahnya atas segala sesuatu. Orang tinggal di namanya bukan yang menilaukan oleh itu, percaya matahari yang kayak menilaukan wis gede Allah itu. Allah ini kan cahaya model kayak itu dan lampu halogen. Jadi tidak bisa setan kita aja. Allah bukan seperti itu. Allah ini seperti apa? Ma'rifatmu dulu yang harus kamu olah, asah terus. Fokus pada yang bagian ke Allahnya. Ya ada rezeki ini aja wujudnya tak yang lihat Allahnya pada berarti. Ya persiapan untuk sini ketemu menirajan, ketemu apa sini segera segera itu kesadarannya manusia, keilahiannya. Kalau manusia dan manusia sadar itu akan bijaksana. Akan mengerti malah baik anak buruk. Nggak usah diomongin. Dia paham apa yang harus dilakukan. Jadi kalau kalian pikir kalian tidak pernah kok wirat nggak ketemu ya Allah sih ya, yang diharapkan mungkin dilahir sama saya winsong ya Allah ya itu setan kan seperti itu. Sebenarnya kalian sudah selalu bertemu dengan Allah, selalu bersama Allah, tapi hati kalian yang masih ketutup, nggak menyadari itu saja. Ya perlu apa ya? Perlu saja buka hati ini. Buka hatinya. Seperti gajah di pelupuk mata itu. Ya kelihatan. Padahal Allah itu terang. Allah itu nyata. Allah itu cetak wela-wela di hadapan kita. Clear. Tidak ada apa namanya. Terang mentari di siang hari. Ya. Allah itu apa ya itu sudah seterang mentari di siang hari. Tidak ada tutupan hijab rasa. Allah itu sudah terang, tidak pakai hijab. Insya Allah enggak bisa ditutupi juga ya. Tidak ada hijab, terang, clear.
Cuma mata aku sing merem, mata batin jadi walaupun depanmu Sulawesi orang kita, mergo merem. Karena merem itu sebenarnya. Ya cari itu depan mata. Yang mencari merem, ya ketemu gara-gara merem itu. Jadi jangan bayangkan Allah itu pakai tutupan. Kayak subuh atau tutup saji gitu, Pak. Ya tutup-tutupan Allah itu terang benderang, hak, jelas, nyata. Bahwa mata manusia yang mata hatinya yang membaik. Iya, Pak. Ini kan ada pesan ini. Ya, penenungan minta fakur Islam minta fakur. Fakur itu merenungkan tentang kemahaan dari Allah. Luar biasanya Allah. Banyak tafakur. Dia akan paham. Kalau mata sini nggak melek, mata sini nggak juga. Tapi efek kuatnya. Kuatnya satu antara hati dan akal pikiran. Kalau hati kebuka, ya, maka nur limpahan cahaya dari Allah itu akan masuk. Pikiran kita akan terang, mudah memahami segala sesuatu dengan cepat. Nggak perlu belajar lama, langsung tek. Soal dengan sendirinya. Udah langsung ngerti, diberi pengertian sama Allah karena apa? Terlimpahi oleh nurnya. Kuncinya ya sini. Ma'rifatmu dalam kalbumu harus dibuka, harus melek dan jangan melengok. Pandangan batinmu jangan melihat ke arwah. Melengok sendiri kan, melengok bikin kejut. Kalau disebut rasa temen benar-benar melengok.